lagi di Betapung Channel, channel Om Jody, channel motivasi dan inspirasi dari orang-orang biasa yang luar biasa. Di kesempatan kali ini beta sama-sama dengan seorang pendeta yang luar biasa. Shalom, salam sejahtera bagi kita sekalian, bagi kita semua yang senantiasa diberkati oleh Tuhan. Kita percaya bahwa dalam hidup kita ada begitu banyak kesaksian-kesaksian juga yang Allah kerjakan bagi kita. Karena itu saya sangat bersuka cita karena malam hari ini bisa bertemu dengan Om Jody, dan saya kira ini semua terjadi karena ada bagian daripada rencana Tuhan. Amin Bapak. Jadi artinya nama saya Pendeta Yandus Hakim. Saya pendeta dari tahun 2010 ya sampai sekarang. Sudah ada beberapa jemaat yang saya layani. Dulu saya vikarisnya di Amnatun. Setelah itu bertugas lagi di Alor Selatan. Dari Alor Selatan saya masuk ke jemaat OEUE, dan saat sampai sekarang ini saya berada di jemaat TWS Kobelete. Oke. Sekian dan terima Ini kasih. Ini hanya sebatas perkenalan singkat. Siap. Jadi Bapak, sebelum kita bercerita lebih panjang, Katong pengen tahu Bapak kira-kira ceritanya ke mana sampai Bapak memilih untuk menjadi pendeta. Ya, silakan Bapak. Baik, terima kasih. Baik, artinya kalau jadi pendeta itu saya biasa meyakini apa yang Tuhan tetapkan dalam kita punya diri. Ada bagian firman yang bilang bahwa sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibuku, engkau telah kutetapkan. Jadi artinya bahwa menjadi seorang hamba Tuhan itu merupakan suatu ketekatan hati dan suatu panggilan. Tidak bisa, itu juga memang kadang-kadang kita berpikir ya itu tiba-tiba saya buat cita-cita sebegitu. Ya. Karena kadang-kadang kan Om Jody tahu tuh kalau misalnya kita su SMA begitu, ada begitu banyak universitas yang datang. Kemudian kita mulai berdoa, Tuhan ini pokoknya kita tes di 5 universitas, yang lulus mana itu sudah. Itu sudah. Ternyata kadang-kadang juga yang kita lulus juga tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Jadi sebenarnya keinginan jadi pendeta ini sudah tertanam dari itu merupakan pergumulan orang tua juga. Kemudian setelah itu mulai dirasakan ketika mulai SMP. SMP itu satu kali kita masih di Gereja Immanuel. Iya. Waktu itu, dan saya waktu itu kalau tidak salah waktu ikut khotbahnya Pak Pendeta Kuno Ates itu semakin memperkuat bahwa satu kali pasti saya jadi pendeta. Motivasi itu yang membawa terus menerus. Kemudian dalam pola berorganisasi apa semua segala macam, memang lebih cenderung ke ikut kegiatan-kegiatan kerohanian. Itu juga yang ikut membentuk sehingga sampai sekarang ini ya bisa jadi pendeta. Sebelum benar-benar ingin jadi pendeta, Bapak Pendeta, kira-kira Bapak Pendeta dulu pernah cita-cita jadi apa? Kok langsung pendeta? Ya sebenarnya dulu itu ya orang tua yang biasa, dulu itu kan orang tua yang lebih banyak punya keinginan. Iya. Jadi orang tua bisa bilang begini, ingat nanti ini besar itu jadi guru saja, sama kayak bapak dan mama, itu lebih baik. Nah waktu itu memang setelah tamat SMA, saya waktu itu secara diam-diam, ini saya kesaksian pribadi. Secara diam-diam saya sudah bersurat ke beberapa universitas teologi. Kan waktu itu saya referensi, saya juga belum tahu tentang mana sekolah teologi yang artinya saya bisa pergi untuk ini kuliah dan punya kerjasama dengan GEMIN. Jadi saya hanya bersurat saja. Surat itu masih ada itu,
masih ada surat, Masih ada. masih ada. Sejarah itu Bapak. Itu sejarah. Bukti sejarah. Jadi saya sudah bersurat dan mereka sudah balas bahwa mereka siap juga untuk kalau kita mau sekolah itu mereka siap. Sedangkan orang tua menginginkan menjadi tentara kalau tidak polisi. Jadi waktu itu juga kan sudah sempat ikut paskibraka juga. Selesai itu karena sudah ada sertifikat itu lebih mudah biasanya begitu. Jadi waktu itu saya sudah pergi untuk urus bahan-bahan semua sudah ukur tinggi apa semua sudah selesai. Nah, ada satu saat yang menarik. Jadi waktu itu kebetulan saya ada bantu orang tua, bantu mama. Kami dua duduk situ. Tiba-tiba saja mama bilang begini. Ini mama mau tanya dulu. Sebenarnya lu ini mau jadi apa sebenarnya? Mama Clara yang tanya. Jadi mama tanya bilang, selama ini kan lu sudah pernah omong. Lu mau jadi apa? Ini bapak dan mama mau lu jadi polisi. Kalau sudah polisi itu tentara, tapi sebenarnya lupa itu mau apa. Jadi waktu itu saya hanya bilang satu kata, bilang mama, saya mau jadi pendeta. Dan memang itu satu sejarah yang memang sulit untuk dilupakan karena waktu itu juga mama langsung peluk saya dan menangis. Jadi selesai itu Bapak langsung panggil kami ke dalam dan kami berdoa. Kami berdoa, saya juga minta ampun. Artinya minta ampun di Tuhan karena selama ini saya sudah ngomong. Nah situasi kita dulu kita pola didik sekarang dulu tidak sama sekali. Dulu itu kita dididik dengan kayu, dengan batu, dengan rotan, melawan habis. Dengan palumpur itu pokoknya semua itu. Di sekolah juga kita dididik itu. Jadi kadang-kadang kita juga sudah terlalu percaya diri untuk berani mengungkapkan apa yang hanya memang tekad itu sudah ada. Jadi akhirnya berdasarkan keputusan itu kami sama-sama Bapak pergi omong dengan Pak Chandra waktu itu. Pak Pendeta. Chandra di Evata. Setelah bicara habis dengan Pak Chandra merekomendasikan untuk saya sekolah teologi di Ujung Pandang. Jadi waktu itu dari Immanuel dikasih rekomendasi untuk Ujung Pandang. Nah memang perjalanan itu juga diperkuat ketika proses ini terjadi. Jadi Bapak bilang, ya Bapak sudah bisa antar. Engkau masuk sekolah, jadi engkau jalan sendiri. Jadi waktu itu saya pergi sendiri, naik di kapal Sirimau. Pertama kali naik kapal kok? Pertama kali. Seru. Jadi baru keluar ke daerah lain kan. Jadi waktu itu saya berjalan sampai di sana memang tidak ada pikiran ini, tidak ada kenalan ini kira-kira bagaimana. Tapi yang luar biasa ya di setiap perjalanan titik itu ada orang yang menolong. Ada orang yang saya tidak kenal kemudian datang dan bilang, adik mau ke mana? Mau ke Makassar. Oh sudah, kalau mau sekolah apa sana? Kebetulan mau sekolah pendeta. Biasanya sekolah pendeta. Di mana? Di STT ini. Nah sudah, nanti adik keluar saya di sana aja. Nah sudah, nanti adik tinggal di rumah saya urus semua. Jadi ketika sampai di Makassar, keluarga tersebut yang urus semua segala keperluan apa semua diurus, sampai saya masuk asrama juga diurus sampai selesai tes dan pada akhirnya lolos di sana. Tuhan siap orang ya Bapak. Beta kembali sedikit Bapak. Waktu kasih tahu Mama terus kasih tahu Bapak Kris pun tanggapan kan? Namanya sebagai orang tua ya Bapak punya banyak pemahaman, pengertian juga Bapak ya. Kalau kamu yang pilih itu ya, kamu harus bertanggung jawab kamu pilih. Jadi saya hati begitu, jadi saya sudah siap jalan saja. Direstui sudah. Saya ada pilihan lain.
Kemudian Bapak dia punya proses kuliah di sana, ada yang menarik yang Bapak mau bagi dengan ketong? Sebenarnya proses kuliah itu sama dengan artinya proses-proses itu tetap terjadi. Kita memang dalam suatu proses perkuliahan itu di situ kita juga dididik, dibentuk juga secara pengetahuan. Kemudian kita juga di situ kita diproses antara bisa tembus atau tidak bisa tembus. Jadi dia sama dengan tempat-tempat kuliah yang lain. Bagaimana kita bisa membawa diri, bagaimana apalagi dengan kuliah itu dengan semua godaan yang segala macam. Jadi sekolah teologi juga sama. Artinya ya namanya kita masih di dunia begitu. Kita sudah bisa bilang oh di sini di bahasa kasarnya oh di sini iblis pun tempat, di sini fere iblis. Di semua tempat ada keinginan daging, ada hal-hal yang menggoda atau begitu pasti ada. Hanya kan namanya di kota besar, jadi memang banyak pengalaman dengan gereja-gereja besar di sana, misalnya GPIB, Gereja Toraja. Jadi memang kita lebih banyak belajar oh di sini polanya begini, ini polanya begini. Jadi memang memperkaya kita punya pemahaman, memperkaya kita punya pemikiran. Sedangkan artinya memang di sana itu salah satu hal yang paling menarik itu adalah di sana saya punya tempat main itu lebih banyak kan di sama-sama dengan frater. Jadi kalau kami di diskusi itu ya bisa berjam-jam membahasakan sesuatu hal. Itu bagi saya itu pengalaman yang berharga. Itu paling berharga. Bagaimana kita melatih kita punya pikiran, kita punya otak untuk bagaimana berpikir dari suatu hal yang tidak kita pikirkan, itu yang kita gali, kita bahas. Yang paling berkesan Bapak selain itu waktu masa kuliah? Masa kuliah waktu mau skripsi. Cerita ke mana tuh Bapak? Jadi waktu mau skripsi itu ya kebetulan kita kan namanya kita dari timur kan, saya punya skripsi ambil misiologi. Nah di situ waktu itu saya bahas tentang Kerusuhan tahun 98, tentang pembakaran gereja terjadi waktu itu. Jadi itu juga karena kebetulan ya kita mau pengadaan buku, ini juga buku yang beli juga mesti banyak. Akhirnya saya dipanggil oleh salah satu dosen Jerman, dosen misiologi, kita sudah nanti di rumah saja. Jadi saya lebih banyak berdiskusi dengan terus saya. Jadi memang itu beda. Orang bule nih Bapak? Iya. Orang Jerman. Bapak Markus Hidelbrand. Jadi memang ini itu pengalaman yang berharga sebenarnya dalam setiap kesulitan. Bahkan ada cerita yang betul-betul juga sangat sulit begitu. Misalnya waktu ketika saya sempat sakit juga. Sempat sakit dan satu pengalaman yang luar biasa itu waktu itu saya kos jadi kos itu orang Islam. Dan waktu itu karena biaya itu juga agak sedikit mahal, jadi waktu itu dia menolong dengan dia memasukkan saya di depan keluarga, maka dia juga membantu untuk urus masuk ke rumah sakit. Dibantu oleh orang Islam. Tuhan pakai orang Islam bantu Bapak nih, luar biasa ya Bapak. Jadi memang itu kesaksian yang betul-betul Tuhan menyatakan bahwa memang saya suka. Karena
dalam diri setiap orang yang diutus itu mesti ada tanda-tanda pengutusan. Apakah dia yakin supaya bisa meyakinkan kita besok-besok ketika dia jadi PJ kita sudah yakin bahwa betul-betul kita diutus. Dan itu dalam setiap perjalanan kehidupan kita ada di tanda itu. Dan saya dengan Pak John kan bukan orang lain sih. Kita waktu tahu di lingkungan itu kita bagaimana kita membangun kita punya kehidupan apa semua seperti apa. Ya, seperti itulah kita mesti tahu. Siap Bapak. Kemudian Bapak kita pindah masa vikaris. Sebenarnya waktu itu setelah selesai kuliah, waktu itu kan masih sangat sulit untuk mau tes itu ya lupa juga pendirian waktu itu. Jadi karena bila sudah kalau terlalu lama menunggu. Bapak tunggu berapa lama? 2006, 2007, 2008, 2009. Jadi ini apa? Saya rasa masih waktu itu ada tawaran untuk ambil akta mengajar 4. Akta 4. Akta 4. Dari situ pindahlah di ambil akta 4 di Universitas Negeri Makassar. Jadi Bapak sempat ambil ini? Sempat ambil. Siap. Jadi masuk Universitas Negeri Makassar. Kan memang sebelum ambil akta 4 itu sudah banyak tawaran juga. Ada tawaran untuk ke ini Papua, ada tawaran juga untuk masuk di Kreditur Raja Mamasa. Hanya memang di hati soalnya ini Timur Sumatera. Hanya memang ya namanya manusia kita ragu toh. Jadi akhirnya yang terjadi adalah saya ambil akta 4. Akta mengajar 4. Setelah selesai ambil akta mengajar 4 itu juga kebetulan karena ada dosen juga yang menjadi dosen agama di PGTK dan PGSD. Jadi kami ditawarkan untuk saya dengan ada 2 teman. Jadi kami ditawarkan untuk sama-sama mengajar di situ. Jadi kami mengajar di PGTK dan PGSD di Universitas Negeri Makassar. Sampai waktu itu sampai di wisuda juga. Sampai wisuda. Biasa. Itu dia punya file semua ada. Ada. Jadi setelah selesai itu kemudian saya pulang sampai sini juga masih sempat mengajar juga di SMA Karya. Guru agama nih Bapak? Guru agama kebetulan waktu itu kan agak sedikit ini bisa komputer jadi ambil 2. Ada guru agama dengan guru komputer tambah dengan IPS kalau tidak salah. Rangkap. Kan namanya waktu zaman itu kan ya guru juga kurang. Iya. Sambil menunggu vikaris ini Bapak. Sambil menunggu waktu itu. Jadi setelah itu satu malam saya tidur. Saya bangun malam, tiba-tiba ada suara yang bilang begini, lu cari apa? Saya bilang, ini suara jelas Bapak? Jelas. Jadi ini suara dari mana? Jadi keluar dari luar, itu pas jam 12 malam. Ini dari mana? Kan cari luar semua sonar. Kemudian saya bilang, ini suara jelas, ini dari mana? Di situ baru saya betul. Saya ketemu cari apa? Maka mulai dari itu tekad itu kembali magang di Gereja Immanuel. Dan karena magang di Gereja Immanuel saya juga pikir ini namanya di kota toh. Di kampung sendiri lah. Di kampung sendiri lah, jadi saya kasih tahu Bapak sebetulnya saya pilih kebetulan ada kakak pendeta satu. Iya. Dia panggil sudah saya pilih Boti. Langsung di Boti. Saya di Boti. Memang di sana juga banyak pengalaman. Iya. Misalnya ketemu dengan orang yang kerasukan. Kemudian bagaimana kita berdoa. Tidak doa panjang, doa singkat saja tapi ya dia juga
Tuhan dengar. Pada akhirnya Tuhan dengar dan Tuhan meredakan dia juga. Wah, luar biasa. Jadi memang memang dari setiap titik perjalanan itu ada makna-makna imam sebenarnya. Makanya sebenarnya ketika kita belum masih jadi calon vikaris, masih jadi safik sekarang, kasus selesai kita pikir ini, oh jadi pendeta ini nanti sampai umur berapa, nanti nikah ke mana, nanti besok ke mana. Sebenarnya kalau saya ya setiap orang yang waktu, setiap orang yang waktu. Jadi kita juga harus berani untuk mengambil itu komitmen. Kan itu kita pilihan. Iya. Nah, kita pilihan. Selain Tuhan memanggil kita juga dan menetapkan kita, tetapi kita juga menetapkan kita punya hati dalam pilihan Tuhan. Itu juga penting. Ambil contoh misalnya Kakak Jody, ini pagi-pagi mau bangun, Tuhan bilang Jody bangun sudah hari Minggu, bangun ke gereja dan beribadah. Tapi kalau kita pilihan tidak ada pada bilang betul Tuhan saya harus pergi gereja, maka selesai lah. Bangun kita tambah lagi. Ya. Jadi kembali ke niat hati ya Bapak. Iya, kembali ke niat hati. Kan dari niat hati dan doa itu maka muncul prinsip itu. Nah prinsip itu harus diperkuat dengan kalau istilahnya kami ya dipikir dengan firman, supaya firman itu betul-betul yang merupakan kekuatan dalam menjalani kita punya hidup. Makanya kalau misalnya kita omong, saya paling tidak setuju itu kalau misalnya ada orang bilang begini, saya ini Kristen, saya bantu orang miskin, semat semua, tapi kalau saya tidak baca firman, gimana kita tahu itu kehendak Tuhan? Itu kan persoalan. Iya. Ada satu bagian firman Tuhan itu bilang begini. Tuhan bilang sama orang-orang murid-murid dan bilang begini, kalau nilai keagamaanmu tidak bisa melebihi akan nilai keagamaan orang-orang Farisi, imam-imam ini, maka engkau tidak layak. Jadi kita harus lebih dulu. Itu mereka yang sudah baca, ahli Taurat, imam-imam itu bukan main-main mereka sudah belajar tentang itu semua. Jadi memang satu konsep yang kita harus bangun yaitu kita mengerjakan kebaikan karena kita sudah diselamatkan. Iya. Bukan kita mengerjakan kebaikan agar kita diselamatkan. Kita sudah diberkati maka kita menjadi berkat bagi orang lain. Iya. Bukan kita mengerjakan kebaikan supaya kita diberkati. Itu konsep yang salah. Dan kebanyakan kita kan terjebak dengan pola-pola pikir ini. Iya, betul. Makanya dia berusaha kerja bagaimanapun juga. Tuhan juga tahu apa yang kita kerjakan. Tidak sebenarnya. Tuhan menugaskan engkau untuk mengerjakan ini. Karena dia sudah memberkati kita. Nah kan kadang-kadang konsep sama kayak misalnya terbalik. Bapak Jody jadi majelis. Beta pelayan dulu teh. Jangan sampai kau pelayan nanti kau semua surga. Tidak. Bapak Jody sudah ada dalam kerajaan Allah. Makanya Bapak Jody pergi untuk memberitakan orang lain untuk mari kita sama-sama. Hela yang lain. Sama-sama di dalam kerajaan surga. Itu intinya di situ. Iya. Kemudian Bapak. Iya. Setelah jadi pendeta nih Bapak suka keliling berapa jemaat, berapa gereja? Ya, dari saya waktu vikaris saya di jemaat Efata Putain. Itu memang jemaat wilayah dia ada 4 mata jemaat. Nah, kemudian dari situ setelah penabisan, waktu itu penabisan di Alor. Kami penabisan di Alor. Saya ditempatkan di jemaat Sinai. Jemaat Sinai itu ada 3 mata jemaat. Dari sana saya pindah ke OEUE dengan 4 mata jemaat. Nah, dan setelah itu baru sampai ke TBS. Sampai ke TBS. Pendeta,
berkaitan dengan ini channel Ju, beta minta Bapak kasih motivasi buat Bapak pun adik-adik yang masih menunggu untuk jadi calon vikaris dan yang mungkin sementara vikaris, Bapak tolong berikan motivasi buat mereka. Baik, jadi saya bisa menyampaikan beberapa hal sebagai motivasi bagi yang masih kuliah. Kan pasti kuliah ya tujuannya untuk jadi seorang pendeta. Tapi saya mau kasih tahu bahwa cobalah bangun nilai-nilai Kristus itu dalam diri. Karena biar bagaimanapun juga yang kita beritakan besok adalah bagaimana karya Kristus itu yang lahir dalam kita sendiri. Karena itulah yang dibutuhkan dunia pada saat ini. Kemudian yang kedua, bagi adik-adik yang masih cafi, jangan merasa terlalu lama atau apa, tapi nikmati ini proses persiapan diri. Karena jemaat-jemaat sekarang yang kita hadapi dia sudah tidak sama lagi dengan jemaat-jemaat yang dulu. Ada begitu banyak tantangan, perkaya itu ilmu pengetahuan, gali potensi-potensi diri yang ada dalam diri kita yang mungkin besok kita bisa kembangkan di jemaat. Jadi nikmati itu setiap kita pembagian bagian waktu untuk menanti itu dengan bagaimana membangun diri, memperkaya diri, dan coba jalan-jalan untuk belajar dari satu tempat pelayanan ke tempat pelayanan yang lain. Ajaklah berdiskusi dengan pendeta-pendeta yang di situ. Kalau boleh misalnya adik-adik pergi dan minta ruang, kalau bisa kami melayani satu kali 2 kali situ. Disitulah kita belajar untuk melatih kita punya diri. Karena membangun diri dengan karakter seorang pelayan tidak hanya cukup ilmu, tapi harus dengan kekuatan pelayanan, pengalaman yang kita dapatkan dengan pengetahuan dengan kesaksian. Saya kira itu penting. Barangkali ini dan hal yang terakhir yang saya sampaikan yaitu usahakan kerjakan sesuatu dalam setiap pelayananmu bukan untuk menghasilkan kesuksesan, tapi menghasilkan kesaksian. Itu yang Tuhan Yesus ajarkan bagi kita. Banyak orang yang sukses tapi tidak bisa menjadi kesaksian bagi orang lain. Tetapi kalau kita mampu mengerjakan sesuatu walaupun kecil sekalipun dan menghasilkan kesaksian, disitulah kita sementara memberitakan firman. Mungkin hanya ini saya sampaikan, Bu. Terima kasih Bapak. Tuhan Yesus berkati. Amin. Oke teman-teman, itu dia kita dengan Bapak Pendeta Sarkim. Kiranya memberikan motivasi dan inspirasi buat teman-teman semua. Tetap di channel Om Jody bersama orang-orang biasa yang luar biasa. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe apabila bermanfaat. Sampai jumpa di konten-konten selanjutnya and bye-bye.